Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ananda yang soleh dan soleha, seperti yang kita ketahui bahwa Islam itu merupakan agama rahmatan lil alamin. Agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Agama Islam selalu mengajarkan kita tentang kebaikan, selalu mengajarkan kita tentang cinta dan damai. Agama Islam tidak menganjurkan adanya kekerasan dalam bentuk apapun. Seperti halnya dengan tema kita kali ini, yaitu mengenai bahaya radikalisme. Ananda yang soleh dan soleha, paham radikalisme itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam karena tidak sesuai dengan syariat dan ajarannya. Selain oleh Islam juga, paham radikalisme itu tidak diizinkan tumbuh dan berkembang di negara tercinta ini. Karena apa? Karena paham radikalisme itu tidak sesuai dengan Pancasila. Paham radikalisme itu tidak sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Paham radikalisme tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Paham radikalisme tidak sesuai dengan prinsip persatuan, tidak sesuai dengan prinsip permusyawaratan, dan paham radikalisme tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu juga, paham radikalisme kenapa tidak diizinkan tumbuh dan berkembang di negara tercinta ini? Karena paham radikalisme tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip kemanusiaan. Ananda yang soleh dan soleha, paham radikalisme merupakan suatu paham yang ingin merubah tatanan atau ingin menggantikan tatanan dalam sistem kemasyarakatan yang ada di negara kita dengan jalan kekerasan, sehingga semua itu dapat menyebabkan perpecahan antara umat manusia, terutama rakyat Indonesia. Ananda yang soleh dan soleha, seperti yang kita ketahui, wilayah negara kita itu merupakan suatu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Selain memiliki wilayah yang sangat luas, negara kita itu memiliki keanekaragaman budaya, keanekaragaman adat istiadat, keanekaragaman bahasa, dan keanekaragaman agama. Dan semua itu sangat berpotensi terhadap suatu perpecahan. Ananda yang soleh dan soleha, ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme di negara kita yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu adalah adanya faktor pemikiran, di mana ada sebagian orang atau masyarakat yang selalu berpikir bahwa negara kita itu tidak akan pernah maju, tidak akan pernah berkembang apabila tatanan kenegaraannya tidak dirubah. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi, di mana ada sebagian orang yang berpendapat bahwa untuk mencapai kemakmurannya dan kesejahteraannya menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga adalah faktor politik. Dalam faktor politik ini ada sebagian orang atau sekelompok orang yang berpendapat bahwa dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah di negara kita itu bersikap tidak adil kepada segelintir orang atau sekelompok orang, sehingga mereka merasa perlu adanya perubahan dalam tatanan negara tersebut. Kemudian yang keempat adalah faktor sosial. Faktor sosial ini sangat berpengaruh sekali, sangat mudah untuk dimasuki oleh paham radikalisme. Salah satunya itu adalah dengan penyebaran berita-berita bohong atau penyebaran berita hoaks. Salah satunya itu. Kemudian adanya ujaran kebencian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah faktor pendidikan. Dengan pendidikan yang rendah, mudah sekali untuk dimasuki atau disisipkan paham-paham radikalisme terhadap masyarakat tersebut. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ada beberapa hal supaya paham radikalisme itu
tidak berkembang dan tumbuh di negara kita yang tercinta ini. Salah satunya itu adalah dengan menanamkan rasa nasionalisme dalam jiwa kita. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa saling percaya antar sesama. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi antar sesama manusia. Kemudian yang keenam, menumbuhkan sikap atau rasa perdamaian di antara sesama. Ananda yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang Ibu ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.